Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu komunikasi. Kelompok saya terdiri dari Ajeng Anjeli, saya sendiri, dan Nurli Farah. Yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Ajeng Anjeli. Di sini saya akan menjelaskan hakikat ilmu komunikasi. Pengertian komunikasi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, dari bahasa Latin communicatus, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Selanjutnya, hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain untuk mencapai tujuan tertentu. Hakikat komunikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi sebagai proses sosial, komunikasi sebagai ilmu, dan komunikasi sebagai peristiwa. Next, pengantar ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan hal penting yang menjadi bagian dari hari-hari kita dalam berinteraksi. Apa pentingnya kita mempelajari ilmu komunikasi? Dalam kehidupan manusia, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat dan jembatan penghubung antara individu dalam pemenuhan kebutuhannya. Setiap kegiatan yang kita lakukan akan melibatkan komunikasi, bahkan yang berhubungan dengan diri kita sendiri, dan dibagi menjadi 4. Salah satunya pembentukan konsep diri, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumentual. Komunikasi adalah suatu proses, merupakan serangkaian tindakan yang terjadi secara berurutan, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor dan unsur, antara lain komunikator, pesan, saluran, atau alat yang dipergunakan komunikan, dan dampak dari komunikasi. Misalnya dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, lalu didengarkan kemudian mengerjakan tugas tersebut. Sebagai hasil dari mendengarkan pesan tersebut, dalam hal ini dosen sebagai komunikator, vokal sebagai saluran, mahasiswa sebagai komunikan, pesannya bersifat terbatas, dampaknya berupa tugas dikerjakan oleh mahasiswa. Ruang lingkup, definisi, dan konteks komunikasi. Bentuk komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara 2 orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Dan yang kedua, media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Yang terakhir, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, dan konferensi. Sifat komunikasi dibagi menjadi 2 bagian. Ada nonverbal seperti bahasa tubuh, gerak-gerik tubuh, sikap tubuh, dan ekspresi wajah. Dan yang verbal hanya lisan dan tulisan. Teknik komunikasi dibagi menjadi 6. 1. Hubungan masyarakat, 2. Periklanan, 3. Propaganda, 4. Publik, 5. Jurnalisme, dan 6. Exhibition. Next, metode komunikasi dibagi menjadi 3. 1. Informasi komunikasi, 2. Mengajak atau membujuk, 3. Memerintah. Dan selanjutnya fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Informasi publik, mendidik, memengaruhi, dan hiburan. Next, tujuan komunikasi dibagi menjadi 4. Mengubah sikap, mengubah opini atau pendapat, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Selanjutnya, model komunikasi dibagi menjadi 3 bagian. 1. Tahap komunikasi yang terencana. 2 tahap
Komunikasi yang didapat dari media kemudian disampaikan kepada pihak lain. Dan terakhir, komunikasi banyak tahap. Informasi yang disampaikan ke masyarakat luas tidak hanya oleh suatu kelompok saja, melainkan oleh banyak kelompok, agar berita tersebut cepat naik ke permukaan. Interaksi komunikasi hanya terdapat komunikasi sosial dan media. Next, bidang komunikasi dibagi menjadi dua. Satu, komunikasi sosial adalah manajemen komunikasi, bisnis komunikasi, dan komunikasi politik. Dan komunikasi budaya terbagi menjadi dua, tradisional dan internasional. Next, definisi komunikasi. Komunikasi yang dibahas oleh para pakar adalah komunikasi manusia yang setidaknya melibatkan dua orang. Meskipun orang itu tidak bertatap muka, namun terjadi komunikasi. Misal, kita membaca sejarah di bawah bendera revolusi, karangan Soekarno. Dari situ kita dapat mengetahui yang terjadi pada saat itu. Next, konteks komunikasi. Konteks komunikasi adalah situasi atau wadah yang berhubungan dengan terjadinya suatu komunikasi. Namun, secara luas, konteks di sini berarti semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi dan terdiri dari berbagai aspek yang meliputi. 1. Aspek fisik. Aspek fisik dibagi menjadi 4. Iklim, cuaca, suhu, dan udara. 2. Aspek psikologis. Sikap, prasangka, kecenderungan, dan emosi para peserta komunikasi. Next, aspek sosial. Norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya. Yang terakhir, aspek waktu. Kapan berkomunikasi? Menurut Rodulf F. Verdeber, konteks komunikasi terdiri dari konteks fisik, konteks sosial, konteks historis, konteks psikologis, dan konteks kultural. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa jenis komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak. Contohnya, ketika seseorang ingin membeli baju baru, maka ia pergi ke toko baju yang diinginkannya. Selanjutnya, ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Jadi, komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang terjadi antara individu yang mengungkapkan pendapat dan perasaan serta emosi dalam diri masing-masing. Komunikasi ini terjadi karena unsur kepercayaan dan kedekatan sesama individu. Dan masing-masing dapat mengerti dan memiliki satu makna yang menjadi tujuan dari proses komunikasi tersebut dengan menerima pesan dalam bentuk verbal atau non-verbal yang ditunjukkan langsung pada saat proses berinteraksi. Feedback yang diberikan antara individu pun selalu memberikan makna pada permasalahan yang dilalui dari masing-masing individu. Seringkali kita sebagai individu membutuhkan seseorang untuk mendengar keluh kesah yang kita alami. Kita pasti membutuhkan feedback yang positif untuk membangkitkan semangat kita kembali. Karena kita sebagai makhluk yang memerlukan pengetahuan luas tentang kehidupan dan sosialisasi dengan circle individu yang membuat kita menjadi seorang yang lebih positif dalam berpikir dan dapat berbagi ilmu atau saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baru. Contoh yang lebih spesifik adalah yaitu saat kita berkomunikasi dengan sahabat sendiri, berdiskusi membicarakan kesulitan-kesulitan dalam kegiatan sehari-hari, berkeluh kesah kepada orang tua tentang kesulitan soal pekerjaan untuk sekedar mendapatkan saran yang positif untuk menanggapinya. Tujuan komunikasi antar pribadi mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua mengetahui dunia luar. Yang ketiga menciptakan dan memelihara hubungan. Dan yang terakhir itu ada mengubah sikap dan perilaku. Komunikasi
Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil. Contohnya seperti dalam rapat, pertemuan, atau konferensi pers. Komunikasi kelompok adalah interaksi yang dilakukan sekumpulan orang yang berisikan 2-3 orang atau lebih yang melibatkan pembahasan dan pencapaian tujuan yang sama. Antar individu secara sadar memandang keberadaan masing-masing individu lainnya dan memiliki keuntungan untuk saling bertukar informasi dan pendapat dalam pencapaian tujuan tersebut. Ciri-ciri komunikasi kelompok. Komunikasi ini dilakukan secara tatap muka langsung dan masing-masing saling memberikan feedback atau timbal balik terhadap satu sama lain. Kedua, komunikasi yang terjadi adalah keinginan satu sama lain yang memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai. Lalu bentuknya terstruktur, permanen, dan emosional. Dan setiap anggota kelompok sadar akan peranan sasaran serta identitas kelompok tersebut. Selanjutnya, situasinya heterogen dari status sosial, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan wabah mental yang menjalar dengan cepat. Jenis-jenis komunikasi kelompok. Yang pertama ada berdasarkan jumlahnya, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi ini terdiri dari 2-3 orang yang berinteraksi secara tatap muka dan masing-masing individu dapat berinteraksi satu sama lain dengan mudah. Komunikasi ini cenderung lebih mudah diarahkan karena dengan struktur yang tidak terlalu bercabang dan banyak. Contoh, kelompok kecil yang ada dalam sebuah angkatan mahasiswa. Kelompok kecil ini terbagi dengan alasan perbedaan tujuan dan menimbulkan ketidaknyamanan atau sebaliknya, yaitu ketertarikan antar sesama individu. Secara otomatis, masing-masing individu akan berkumpul dengan sesama individu yang menurut mereka klop dan menjalankan pencapaian tujuan masing-masing. Dalam komunikasi kelompok besar, yaitu kelompok yang memiliki anggota lebih banyak dari kelompok kecil, sehingga dalam komunikasi ini interaksi yang terjadi secara langsung cenderung sulit untuk memberikan tanggapan secara langsung secara verbal. Kecil kemungkinan untuk komunikator memberikan pesan secara langsung dengan komunikan. Contohnya, hubungan komunikasi dalam lingkungan kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal. Selanjutnya ada jenis komunikasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, komunikasi panel, yaitu komunikasi kelompok yang tersusun untuk tujuan pemecahan masalah sosial oleh beberapa individu yang memiliki keahlian di masing-masing bidang. Lalu ada komunikasi forum. Komunikasi ini terjadi dengan adanya pembahasan yang menyangkut suatu kepentingan umum. Dan komunikasi simposium, komunikasi ini melibatkan beberapa topik dengan berbagai aspek dengan memiliki spesialisasi yang berbeda untuk pembahasannya. Yang terakhir ada komunikasi brainstorming. Dalam komunikasi ini dapat dikatakan yaitu komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh suatu gagasan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat dari peserta yang terlibat. Selanjutnya ada pengaruh kelompok dalam komunikasi individu. Carrow dan Williams tahun 1993 mendefinisikan pemalasan sosial sebagai pengurangan motivasi dan upaya ketika individu bekerja secara kelompok dalam komunikasi yang membandingkan ketika mereka bekerja secara independen. Dalam komunikasi kelompok, sering adanya individu yang dominan dan aktif secara interaksi verbal maupun aksi secara langsung. Hal ini membuat individu malas dalam komunikasi kelompok. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Contohnya, komunikasi formal seperti rapat para dewan. Prinsip-prinsip dasar proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan proses kegiatan satu orang atau lebih, satu arah maupun dua arah yang terjadi dengan menciptakan dan saling menukar informasi agar terciptanya hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa komponen yang terlibat seperti berikut. Yang pertama itu ada komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga saluran, yang keempat komunikan, yang kelima efek, dan yang keenam itu umpan balik, dan yang terakhir itu ada gangguan. Selanjutnya ada persepsi.
Dalam berkomunikasi, tidak jarang terjadi konflik dalam bentuk perbedaan pendapat atau pandangan, atau bahkan terjadi kesalahpahaman. Ketika kita berbagi kisah tentang bagaimana cara mendidik anak yang tepat, setiap orang tua tentu punya persepsinya masing-masing. Cara mana yang mereka lakukan dan mana yang tidak. Kadang persepsi ini dapat menimbulkan keraguan baru, pertanyaan, atau bahkan pertikaian karena akan muncul ketidaksetujuan. Ada dua macam persepsi, yaitu persepsi budaya dan persepsi sosial. Persepsi budaya adalah penilaian atau sudut pandang seseorang berdasarkan sistem nilai budaya yang dianutnya. Misal, seseorang yang memiliki latar budaya Jawa akan heran jika pertama kali bertemu dengan masyarakat Betawi yang memiliki nilai atau ajaran yang sangat berbeda dari masing-masing budaya tersebut. Yang kedua yaitu persepsi sosial adalah proses komunikasi dalam menangkap sebuah permasalahan yang terjadi dalam proses berkehidupan sosial berdasarkan pengalaman yang dialami. Dalam komunikasi, terdapat proses encoding dan decoding yang berhubungan dengan penyandian dan penyandian balik. Apa sih encoding dan decoding itu? Encoding dalam komunikasi adalah penyandian yang merubah proses pikiran menjadi komunikasi yang dikembangkan dengan media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Dalam encoder, harus memikirkan bagaimana cara supaya orang menangkap jelas dengan memperhitungkan pengaruh yang dapat membuat penerima pesan salah mengartikannya. Sebaliknya, decoding adalah merubah proses komunikasi menjadi pikiran yang akan diterima untuk dijadikan sebuah perubahan dan diterima oleh tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan serangkaian proses komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam tataran bahasa yang mengandung makna. Secara verbal, komunikasi yang terjadi dilakukan secara lisan maupun tulisan. Proses komunikasi bisa terjadi secara dua arah atau satu arah yang dilakukan menggunakan media seperti televisi atau radio. Media yang dipakai dalam komunikasi verbal ini yaitu bahasa. Bahasa yang dapat dimengerti sesuai lingkungan atau masing-masing aturan daerah yang berlaku. Bagaimana sih Anda berkomunikasi dengan rekan-rekan secara langsung berbicara atau menggunakan simbol? Sebagai manusia yang masih memiliki kesehatan yang sempurna, saya berkomunikasi dengan orang-orang sekitar menggunakan komunikasi verbal dengan kata-kata secara langsung yang dapat dimengerti semua orang. Hanya saja berbeda berdasarkan situasi, lingkungan, dan angkatan tua atau muda, penyesuaian proses atau komunikasi verbal yang berbeda yaitu formal atau informal. Proses komunikasi menggunakan simbol dapat terjadi apabila memang antara individu yang terkait mengerti dan dengan simbol seperti bahasa tubuh seperti yang digunakan untuk memberikan penjelasan tanpa kata-kata. Seperti kita menjawab pertanyaan teman kantor yang meminta kita untuk meneruskan pekerjaan yang ada dan kita menjawab dengan bahasa tubuh seperti mengancungkan ibu jari yang berarti baik atau oke akan dilakukan. Konsep komunikasi organisasi dan definisi komunikasi mencakup tradisi sosiopsikologis, tradisi sibernetika, tradisi sosiokultural, tradisi kritis, dan definisi komunikasi. Tradisi sosiopsikologis yaitu memiliki tujuan untuk mengkaji individu sebagai makhluk sosial. Teori ini berasal dari kajian psikologi sosial dan mewakili perspektif objektif. Teori ini lebih dipercaya bahwa cara mengamati dengan teliti dan sistematis, kebenaran komunikasi dapat ditemukan. Dengan mencari hubungan sebab akibat dari sebuah komunikasi dan memprediksi kegagalan atau keberhasilan dalam komunikasi tersebut. Menilai kepribadian orang sangat penting dalam situasi sosial yang pasti melibatkan kepercayaan dan perasaan karena seseorang bisa jadi memiliki pengaruh dari orang lain atau terhadap orang lain. Selanjutnya, tradisi sibernetika. Sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang ada di dalamnya banyak orang yang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lain. Teori-teori dalam tradisi sibernetika menjelaskan bahwa bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Dengan tradisi ini, komunikasi dipahami sebagai sistem yang saling mempengaruhi, membentuk, dan mengkontrol karakter seluruh seperti organisasi, menerima keseimbangan dan perubahan. Tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi manusia daripada karakteristik individu atau model mental. Interaksi merupakan proses dan tempat makna, peran, peraturan, dan nilai budaya yang dijalankan. Walaupun individu memproses
informasi secara kognitif, namun tradisi ini kurang tertarik pada komunikasi level individu. Selanjutnya yaitu definisi komunikasi organisasi. Definisi Hofland, Janis, dan Kelly seperti yang dikemukakan oleh Forsdale 1981. Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dilakukan dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku seseorang. Yang kedua ada definisi Forsdale 1981 ahli komunikasi dan pendidikan. Komunikasi adalah proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah.